Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen mengampu Muhammad Ali Tamrin dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum kelompok saya melakukan presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama kelompok. Yang pertama yaitu Siska Ervia, yang kedua Bella Aryani, yang ketiga saya sendiri Muhammad Erlangga, dan yang keempat Laelia Usfia. A. Definisi perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibayar untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. B. Pembinaan dan pengawasan LPS. Pada perusahaan pembiayaan syariah, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan meliputi 1. Sumber pendanaan. Dalam sumber pendanaan terdapat akad sumber pendanaan, yang juga diliputi A. Pendanaan mudharabah mutlaqah, B. Pendanaan mudharabah muqayyadah, C. Pendanaan mudharabah musytarakah, dan D. Pendanaan musyarakah. 2. Kegiatan pendanaan. Kegiatan usahanya terdiri dari A. Sewa guna usaha atau leasing syariah, B. Anjak piutang, C. Pembiayaan konsumen, D. Usaha kartu kredit syariah. Yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi mengenai aspek syariah kegiatan operasional perusahaan pembiayaan dan sebagai mediator antara perusahaan pembiayaan dengan DSN MUI. Yang keempat, pelaporan. Perusahaan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap tanggal 10 setiap bulan dan mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah oleh Dewan Pengawas Syariah yang dengan tebusan kepada DSN MUI. Laporannya meliputi laporan keuangan bulanan, laporan kegiatan semesteran, dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Selanjutnya yang kelima, yaitu prinsip transaksi perusahaan pembiayaan syariah. Antara lain, 1. Tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Akad yang telah disepakati kedua belah pihak tidak boleh dibatalkan secara sepihak. 3. Dilaksanakan tanpa unsur paksaan. Yang keenam, pembatasan perusahaan pembiayaan meliputi A. Dilarang menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. B. Dilarang memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain. Yang ketujuh, kualitas aktiva produktif. Adanya penilaian mengenai kolektibilitas aktiva produktif mengharuskan perusahaan pembiayaan harus benar-benar melakukan analisis yang baik dan hati-hati atas setiap jenis kegiatan pembiayaan yang dilakukannya, termasuk aktiva produktif lainnya yang dimiliki, misalnya surat berharga dan penyertaan. Hasil penilaian aktiva produktif akan mempengaruhi kinerja perusahaan pembiayaan. C. Strategi pengelolaan dan pembangunan perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia. Pengelolaan dan pembangunan perusahaan pembiayaan dapat dilakukan melalui beberapa bidang, yaitu A. Pemasaran, antara lain dengan membangun kerjasama dengan dealer, sinergi bisnis dengan grup atau induk perusahaan. Untuk membangun captive market, pemilihan konsumen sangat menentukan terhadap keberhasilan pembayaran kembali produk yang dijual. B. Produk, antara lain menciptakan yang sederhana di mata konsumen dan dari sisi mitigasi resiko masih tetap aman. Produk yang dijual adalah produk yang kualitasnya bagus serta mudah dijual bila terjadi penarikan kembali dari konsumen. C. Keuangan, antara lain bila tak memungkinkan funding mayoritas dari bank, ada keterbatasan untuk menambah jumlah funding yang diperoleh. D. Permodalan, antara lain secara bertahap perusahaan perlu melakukan pemupukan modal atau berusaha mendapatkan penambahan modal di sektor para pemegang saham. E. Sumber daya insani,
Antara lain diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat melakukan marketing, menganalisis resiko, dan melakukan perbaikan jika terjadi resiko gagal bayar dari konsumen. Materi selanjutnya yaitu perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia. Harus diakui, struktur sistem keuangan di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh perbankan. Perlahan pasar keuangan di bidang pasar modal secara perlahan juga ikut meningkat. Belakangan perusahaan pembiayaan juga ikut meningkat seiring dengan meningkatnya pasar keuangan. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syariah. 1. Kegiatan guna usaha leasing syariah. Usaha leasing syariah dilakukan berdasarkan akad ijarah dan akad al-ijarah al-mutahiyah bi al-tamlik. 2. Anjak piutang syariah. Anjak piutang adalah transaksi pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien atau penjual kepada perusahaan anjak piutang, kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan anjak piutang. 3. Pembiayaan konsumen syariah. Pembiayaan konsumen syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. 4. Usaha kartu plastik syariah. Adapun akad yang digunakan dalam penggunaan kartu tersebut adalah akad kafalah, qorad, dan ijarah.